Berjuanglah demi bangsamu walaupun kau harus mengorbankan harta dan jiwa ragamu. Karena orang hidup pasti akan mati, tetapi sedikit dari manusia yang mati dapat berguna demi bangsanya sendiri. Kata-kata itu mungkin sedikit menggambarkan sebuah film yang berjudul Jaka Sembung versus Rawa Rontek yang akan kita ceritakan kali ini. Walaupun film ini diangkat dari karya komik, namun banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya. Salah satunya yaitu pentingnya menanamkan jiwa nasionalis agar kita sesama anak bangsa harus bersatu demi menjaga keutuhan bangsa kita sendiri, bukan menjadi seorang pengkhianat bangsanya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe biar channel ini selalu bisa berkembang untuk mensajikan alur cerita lainnya. Gak usah berlama-lama, langsung saja kita saksikan ke alur ceritanya. Di awal film kita akan langsung diperlihatkan dengan para tawanan-tawanan yang dibariskan di depan markas company. Para tawanan itu ditangkap karena dianggap telah melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Belanda yang waktu itu berkuasa di Indonesia. Di antara para tawanan tersebut terdapat salah seorang pemuda yang bernama Parmin atau yang biasa disebut Jaka Sembung. Jaka Sembung dianggap sebagai tawanan yang paling berpengaruh dalam semua pemberontakan yang terjadi di tempat itu. Hal itu tidak lain karena kiprahnya dalam menentang dan memberontak kekuasaan Belanda memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Bahkan tidak sedikit dari para pasukan company yang harus meregang nyawa ketika mereka berhadapan langsung dengannya. Namun tak jarang pula Jaka Sembung harus mendapatkan sebuah siksaan dan ancaman dari company akibat kiprahnya. Akan tetapi dirinya tetap teguh untuk selalu berjuang demi kemerdekaan bangsanya. Di sudut yang berbeda terlihat salah seorang perempuan yang bernama Maria yang mendatangi ayahnya. Dirinya menanyakan kenapa para company begitu kejam menyiksa para pribumi yang berjuang demi kemerdekaan tanah airnya. Walaupun Maria terlahir dari rahim darah bangsa penjajah, namun Maria sangat berbeda dari yang lainnya. Hal itu disebabkan oleh rasa simpatinya terhadap para pribumi yang selalu berjuang untuk membebaskan diri dari para penjajah. Seperti biasa, para tawanan-tawanan itu digiring ke sebuah pertambangan untuk dipekerjakan paksa. Kerja paksa sendiri adalah suatu hukuman yang diberikan oleh Belanda terhadap para pemberontak pribumi, dengan cara memperkerjakan mereka tanpa ada balas jasa atau upah sedikit pun yang diberikan kepada para pekerja. Bahkan tidak jarang para pekerja harus mendapatkan sebuah siksaan dan tidak sedikit pula dari mereka yang harus meregang nyawa karena tidak kuatnya menahan siksaan yang mereka terima. Sesaat kemudian terjadilah sebuah keributan di tambang itu. Keributan itu diakibatkan oleh seorang kakek yang hendak mengambil sebuah bambu yang berisikan air untuk diminumnya. Namun salah satu mandor yang melihatnya langsung memukul si kakek itu hingga tersungkur ke tanah. Lantas hal itu memicu para tawanan lainnya untuk memberontak sehingga keributan pun tidak bisa dibendung lagi. Keributan itu langsung dimanfaatkan oleh para tawanan lainnya untuk melarikan diri. Tidak sedikit dari mereka yang berhasil meloloskan diri, salah satunya Jaka Sembung. Kabar tentang para tawanan yang berhasil meloloskan diri kini sudah sampai ke telinga Kapiten Pasekrap. Kapiten Pasekrap juga menanyakan apakah Jaka Sembung adalah salah satunya. Si Menir pun mengatakan benar Kapiten Jaka Sembung telah meloloskan diri. Sontak saja hal itu membuat sang kapiten sangat marah karena si Menir tidak becus menjaga Jaka Sembung. Dalam pembelaannya, si Menir juga menyalahkan kebijakan dari para petinggi-petinggi company yang hanya memberikan hukuman kerja paksa bagi para pemberontak. Dia bergumam harusnya para pemberontak itu sejak awal langsung dihukum mati. Namun sang penasehat sangat tidak setuju dengan saran itu karena hal itu akan membuat citra baik mereka di mata pribumi akan jelek. Karena sistem mereka mengajarkan untuk selalu melakukan sistem adu domba sesama anak bangsa yang dijajahnya, tidak butuh waktu lama bagi Kapiten Pasekrap untuk menemukan solusinya. Karena sang kapiten menemukan sebuah ide untuk menangkap Jaka Sembung tanpa harus melibatkan pasukannya, dirinya berniat ingin membuat sebuah sayembara bagi para jawara-jawara pribumi. Hari itu juga sayembara langsung diumumkan di depan ribuan masyarakat dengan sebuah hadiah yang sangat besar. Sontak hal itu membuat mereka yang melihatnya langsung tergiur untuk mengikutinya. Salah satunya jawara yang bernama Kobar yang sangat berambisi ingin menangkap dan membunuh Jaka Sembung. Tanpa basa-basi, Kobar langsung mendatangi kediaman company untuk mengikuti sayembara itu. Selain tubuhnya yang besar, Kobar juga dibekali dengan sebuah ilmu kanuragan yang kebal akan semua senjata. Bahkan tenaganya juga begitu besar. Hal itu dibuktikan ketika Kobar ditarungkan dengan seekor banteng, namun Kobar dengan mudahnya menumbangkan banteng itu. Di sisi lain, Jaka Sembung sedang berada di sebuah gubuk di kediaman Surti. Dalam pertemuan itu, Surti memberitahukan bahwa tadi pagi dirinya melihat sebuah sayembara yang dibuat oleh company untuk menangkap Jaka Sembung.
Akibat sayembara itu pasti akan berdampak kepada perjuangan mereka yang kini semakin sulit. Karena musuh mereka kini kian bertambah banyak, bukan saja dari pihak company melainkan jagoan-jagoan pribumi pun akan berbondong-bondong menangkap Jaka Sembung demi merebutkan hadiah dari sayembara itu. Benar saja apa yang dikatakan Surti, karena tidak berselang lama terdengar suara si Kobar yang berteriak memanggil Jaka Sembung. Namun Jaka Sembung bukanlah orang yang barbar karena dia memilih untuk pergi. Akan tetapi si Kobar malah murka dan berniat ingin memperkosa Surti karena orang yang dicarinya tidak mau menghadapinya. Belum sempat si Kobar menusukkan bogemnya kepada Surti, tidak berselang lama Jaka Sembung keluar dari persembunyiannya. Sontak saja hal itu membuat si Kobar sangat bahagia. Sehingga pertarungan di antara mereka berdua pun kini tidak bisa terelakkan lagi. Singkat cerita, Jaka Sembung mampu menumbangkan si Kobar dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Di sela kematiannya, Jaka Sembung memuji kekuatan yang dimiliki si Kobar. Andai saja si Kobar ada di pihaknya, mungkin saja perjuangannya dalam menghadapi company akan sedikit lebih berkurang. Lagi-lagi company mendapatkan kabar buruk yang kali ini tentang jagoannya si Kobar yang sudah tewas di tangan Jaka Sembung. Kabar itu membuat nyali company kini semakin ciut dan mulai terlihat raut ketakutan di wajah para petinggi-petingginya. Di sela keputusasanya, tidak berselang lama datang seorang dukun tua yang hendak mengikuti sayembara itu. Si dukun menawarkan diri bahwa dirinya memiliki sebuah ilmu yang mampu menghidupkan salah seorang jawara yang bernama Ki Hitam. Ki Hitam adalah seorang jawara yang memiliki ajian rawa rontek yang tubuhnya tidak akan mati ketika menyentuh tanah, dan orang yang bisa mengalahkannya hanyalah Ki Sapu Angin, guru dari Jaka Sembung. Walaupun begitu, kedatangannya disambut tidak baik oleh salah satu menir yang mengatakan bahwa si dukun ini sudah gila dan omongannya hanyalah bualannya saja. Sontak hal itu membuat si dukun sangat marah dan langsung menghukumnya di depan para petinggi company. Para petinggi company yang melihat kehebatan si dukun terlihat sangat terpukau oleh kemampuan yang dimiliki si dukun. Lantas si menir langsung mempercayai si dukun untuk bergabung dalam bagiannya. Lebih baik kau hidupkan Ki Hitam untuk membantu kami ya. Malam harinya si dukun langsung pergi ke sebuah tempat yang mana Ki Hitam dikuburkan. Tidak butuh waktu lama bagi si dukun karena malam hari itu juga Ki Hitam dapat dibangkitkan kembali dari kematiannya. Keesokan harinya terjadi sebuah keributan yang dilakukan oleh para company yang mencari keberadaan Jaka Sembung. Banyak dari penduduk yang tidak berdosa harus meregang nyawa akibat dari kekejian para company. Di tempat lain terlihat salah satu sahabat Jaka Sembung yang melihat kedatangan company ke pemukiman penduduk. Sontak Kodir pun langsung pergi untuk memberitahukan kepada Jaka Sembung. Namun para company yang melihatnya sempat ingin menangkapnya. Akan tetapi dia bisa kabur dengan cara berpura-pura menjadi orang gila. Sesampainya di tempat Jaka Sembung, si Kodir langsung memberitahukan apa yang dilihatnya. Di tempat lain terlihat para penduduk yang sudah dikumpulkan di sebuah lapangan untuk menunggu giliran dieksekusi mati. Terlihat kekejian yang dilakukan oleh para company yang menembaki penduduk yang tidak berdosa. Walaupun begitu, tidak ada satupun dari penduduk yang memberitahukan keberadaan Jaka Sembung. Sehingga pada suatu ketika si menir menyandra seorang anak kecil yang akan dibunuh selanjutnya. Syukurnya anak itu bisa diselamatkan dan aksi dari si menir dapat dihentikan karena dalam waktu yang bersamaan Jaka Sembung datang ke hadapan si menir. Tanpa basa-basi, Jaka Sembung langsung membunuh si menir itu hingga tewas. Tidak berselang lama Kapiten Pasekrap datang bersama Ki Hitam dan si dukun. Mau tidak mau Jaka Sembung harus berhadapan dengan Ki Hitam. Naasnya Jaka Sembung berhasil ditumbangkan dan langsung dibawa oleh company ke markasnya. Raut kesedihan mulai terlihat di mata para penduduk, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali berdoa kepada Sang Maha Kuasa untuk keselamatan pahlawannya. Singkat cerita, Jaka Sembung dimasukin ke dalam penjara dalam keadaan yang sangat mengenaskan dengan kedua tangannya ditancapkan oleh sebuah paku. Di tempat lain terlihat Surti yang berambisi akan menyelamatkan Jaka Sembung. Namun ayahnya melarang karena hal itu hanya akan menghantarkan nyawanya kepada company. Di dalam penjara terlihat salah seorang yang memasuki penjara dan langsung menghajar para penjaga. Saya mengira itu adalah Surti, namun ternyata itu adalah Maria yang berniat ingin membebaskan Jaka Sembung. Di sini juga terlihat Maria ternyata diam-diam sudah mengagumi dan menyimpan rasa terhadap Jaka Sembung. Namun sayangnya aksinya diketahui oleh ayahnya yang dari mendengarkan obrolan mereka berdua. Dengan sangat murka Kapiten Pasekrap langsung memukul Maria di hadapan Jaka Sembung. Naasnya lagi bagi Jaka Sembung, dia mendapatkan sebuah siksaan yang amat kejam dari Kapiten Pasekrap, yang mana siksaan itu sampai membuat kedua bola matanya kini tidak bisa melihat lagi.
Dalam waktu yang bersamaan terlihat Surti yang mendatangi markas company yang berniat ingin membebaskan Jaka Sembung. Tapi usahanya hanyalah sia-sia karena Surti juga tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara yang sama dengan Jaka Sembung. Dalam keadaan yang sangat pedih akan penderitaannya, Jaka Sembung mendapatkan sebuah kekuatan dari Sang Maha Kuasa untuk membebaskan dirinya dari semua belenggu yang menjerat di tubuhnya. Setelah berhasil melepaskan semua belenggu yang ada di tubuhnya, tidak lupa Jaka Sembung membebaskan para tawanan lainnya untuk keluar dari dalam penjara. Namun di luar penjara para company bersama Ki Hitam sudah menunggu kedatangannya. Dengan kejinya Ki Hitam langsung mengambil sebuah kalung yang melingkar di lehernya dan langsung menyihir Jaka Sembung menjadi seekor babi. Para kawanan anjing yang melihat kedatangan seekor babi langsung mengejarnya hingga babi itu langsung berlari pergi keluar dari markas company. Di sisi lain Surti yang melihat babi itu pergi mencoba untuk mengejarnya, namun naasnya Surti terkena sebuah tembakan yang tepat mendarat di tubuhnya. Walaupun begitu Surti masih bisa bangkit dan berlari untuk mengejar babi itu. Langkah babi itu menuju ke sebuah pemukiman penduduk, namun di sana lagi-lagi babi itu diburu oleh para penduduk. Beruntungnya babi itu masih bisa hidup dan dalam pelariannya dia pergi ke dalam hutan. Surti yang mengejar babi itu masuk ke dalam hutan, dia pun harus puas karena kehilangan jejaknya. Bahkan Surti kini sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Di sisa ajalnya Surti ditemukan oleh seorang kakek tua yang ternyata itu adalah Ki Sapu Angin dan langsung membawanya untuk diobati. Pada malam harinya Ki Sapu Angin keluar dari gubuknya karena babi itu terus meraung-raung seakan meminta pertolongan. Alangkah terkejutnya Ki Sapu Angin ketika mendapati muridnya sudah berubah menjadi seekor babi. Dengan memohon pertolongan kepada Sang Maha Kuasa serta ilmu yang dimilikinya, Ki Sapu Angin mencoba melepaskan sihir yang menjerat di muridnya. Tidak butuh waktu lama Ki Sapu Angin berhasil merubah Jaka Sembung ke wujud aslinya. Namun penderitaan Jaka Sembung belum berakhir sampai di situ. Hal itu karena ia mendapatkan sebuah kabar dari gurunya bahwa kekasihnya Surti telah meninggal. Sontak kabar itu langsung membuat Jaka Sembung merasakan kesedihan yang sangat teramat dalam. Sesuai permintaan Surti yang ingin mendonorkan kedua bola matanya untuk Jaka Sembung, Ki Sapu Angin langsung membuat sebuah ritual untuk memindahkan kedua bola mata Surti kepada Jaka Sembung. Walaupun tidak dibantu oleh alat medis, namun berbekal dengan keyakinannya Ki Sapu Angin berhasil membuat Jaka Sembung kini bisa melihat kembali. Tanpa membuang-buang waktu, Jaka Sembung langsung mempelajari sebuah ilmu yang diberikan gurunya guna menghadapi kehebatan Ki Hitam. Dengan semua kerja kerasnya akhirnya Jaka Sembung berhasil menguasai semua jurus yang diberikan kepadanya. Singkat cerita, Jaka Sembung berpamitan kembali kepada gurunya untuk melanjutkan perjuangannya melawan company dan antek-anteknya. Di tempat lain terlihat Maria sedang bersama para pengikut Jaka Sembung yang tersisa sedang mengadakan pertemuan. Dengan lantangnya Maria menyerukan untuk melanjutkan perjuangan Jaka Sembung dalam menumpas kejahatan yang dilakukan oleh para company. Namun obrolan mereka terhenti sejenak ketika salah seorang dari mereka mengetahui ada orang lain yang secara diam-diam sedang mengintip mereka. Sebuah tombak langsung diarahkan ke arah orang itu. Namun alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui orang yang mengintainya ternyata adalah Jaka Sembung. Raut sukacita terlihat seketika di seluruh orang yang berada di tempat itu karena orang yang dikaguminya kini telah kembali ke sisi mereka. Otomatis pemberontakan kini makin berkobar di seluruh penduduk. Di sisi lain obrolan mereka sedang diintai oleh si dukun yang dari tadi mendengarkan semua obrolan mereka dengan cara menyelinap di atas pohon. Seperti biasa Maria kembali ke kediamannya dengan cara diam-diam. Semua penjaga berhasil dikelabuinya tanpa ada yang mengetahui kedatangannya. Namun alangkah terkejutnya Maria ketika memasuki rumahnya yang mana ayahnya bersama Ki Hitam dan si dukun sudah menunggu kedatangannya dengan raut wajah yang sangat murka. Sudah dipastikan si dukun sudah memberitahukan kepada Kapiten Pasekrap tentang pertemuan Maria dengan Jaka Sembung. Lantas hal itu membuat Kapiten Pasekrap sangat marah dan murka sehingga sebuah tamparan pun langsung mendarat di wajah Maria. Dengan nada sebuah pengancaman, Kapiten Pasekrap memerintahkan si dukun dan Ki Hitam untuk membunuh Jaka Sembung. Dengan jaminan mereka berdua jikalau mereka tidak berhasil membunuh Jaka Sembung. Kalau tidak, gue berdua punya kepala jadi gantinya, ha? Mengerti? Keesokan harinya Hitam bersama si dukun langsung mendatangi dan menyerang kediaman Jaka Sembung yang secara bersamaan Jaka Sembung bersama para pengikutnya sedang melaksanakan ibadah kepada Sang Maha Kuasa. Serangan mendadak yang dilancarkan Ki Hitam sontak membuat Jaka Sembung dan pasukannya sangat kaget.
Singkat cerita, untuk kesekian kalinya Jaka Sembung bertarung kembali menghadapi Ki Hitam. Semua tebasan golok Jaka Sembung selalu mendarat di tubuh Ki Hitam, namun dengan ajian rawa ronteknya Ki Hitam berhasil menyatukannya kembali. Terlihat raut keputusasaan di wajah Jaka Sembung. Namun dengan nasihat dan jurus yang dipelajari dari gurunya, akhirnya Jaka Sembung berhasil menumbangkan Ki Hitam di tangannya sendiri. Satu Antek Company kini telah tewas. Selanjutnya Jaka Sembung bersama para penduduk langsung mempersiapkan diri untuk menyerang ke markas company. Siang itu Jaka Sembung bersama para penduduk langsung mendatangi markas company untuk membuat perhitungan. Semangat juang yang tinggi membuat semangat mereka sangat berapi-api. Tidak peduli senjata dari para company, dengan gagahnya mereka berjuang menghadapi kebengisan company. Singkat cerita, mereka mampu menumpaskan kekuatan company dengan perlawanan yang sangat sengit. Di sisi lain Jaka Sembung langsung berhadapan dengan Kapiten Pasekrap. Dalam pertarungan itu Jaka Sembung berhasil menumbangkan kapiten dengan cara menusukkan pedangnya tepat di tubuh sang kapiten. Di sisi lain Maria yang melihat ayahnya terkapar membuat dirinya sangat histeris, seakan tidak rela melihat ayahnya terbunuh. Namun Jaka Sembung menyadarkannya dengan mengucapkan hal itu ia lakukan semata-mata demi perjuangan bangsanya. Akan tetapi hari itu adalah hari terakhir bagi Jaka Sembung melihat Maria hidup. Karena sesaat kemudian Kapiten Pasekrap yang masih hidup berniat ingin menembak Jaka Sembung. Namun peluru itu menembus tubuh Maria sehingga Maria pun langsung terkapar dan tewas di tempat itu. Dan film pun berakhir. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton channel ini. Bila kalian ada masukan dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di alur cerita film lainnya.